um, di dalam salah satu kelas yang gue ikuti, The Meaning of Life, kami baca satu paper yang sangat menarik dari Richard Taylor, seorang filsuf asal Amerika Serikat. Dia membahas soal makna hidup dari perspektif filsafat analitik. Nah, ini jarang kita temui ya, karena kalau ngomongin meaning of life biasanya kita mengasosiasikan dengan para filsuf eksistensialis asal Prancis seperti Sartre, de Beauvoir, Camus, dan kawan-kawan lah. Nah, jadi ini paper yang buat gue menyenangkan untuk mau coba gue bagikan. Dari situ gue dapet apa sih? Nah, lagi-lagi jarang ya filsuf analitik nih untuk bahas meaning of life. Nah, dan lucunya dia seperti biasa ya, kalau bahas makna hidup dia memakai analogi dari Sisyphus ya, dari kisah mitologi Yunani, di mana dia itu dikutuk sama dewa dewi karena melakukan satu pelanggaran ya. Kalau nggak salah dia ngapain ya, lupa, but anyways ya, dikutuk dewa dewi karena melanggar satu hal lah. Nah, inilah kebiasaan filsuf analitik ya, kurang tahu sejarah filsafat. But anyways, apa sih yang terjadi sama si Sisyphus? Sisyphus dikutuk untuk mendorong batu seumur hidupnya. Ya, jadi batu dia gelindingin dari bawah ke atas gunung, terus habis dia bawa ke atas jatuh lagi ke bawah, dan terus menerus ya. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya ya dikutuk untuk ini ya, menghadapi boredom gitu, kebingungan sama absurditas. Nah, dari situ ada cerita yang menarik nih. Biasanya kita mengasosiasikan kita lah para Sisyphus tersebut gitu ya. Kita diperhadapkan sama keharusan untuk menggelinding batu kita setiap saat. Ya, harus lo kerja misalnya setiap hari, masuk jam 9, pulang jam 5 ya, atau lo dikutuk untuk melakukan ini ya, mengoreksi ujian dari siswa-siswi lu, atau dikutuk untuk periksa laporan keuangan satu perusahaan dan hal-hal semacamnya. Nah, anyways, gini, Richard Taylor ngasih twist gitu ya. Jadi Richard Taylor yang tadi gue sebut tuh ngasih twist ke dalam kisah Sisyphus. Jadi gimana sih caranya kita buat hidupnya Sisyphus itu jadi bermakna? Nah, ada dua pilihan. Twist yang pertama, kata si Richard Taylor, kita bisa membayangkan kalau Sisyphus ini ketika menggelindingkan batu tersebut, di atas gunung nanti, batu-batu yang udah dia bawa dari bawah itu akan menjadi suatu istana yang megah ya, istana yang megah, yang true, good, and beautiful ya. Jadi itu satu twistnya. Yang kedua, ada cara lainnya nih. Mungkin ya dewa dewi mengasihani Sisyphus dan memberikan twistnya apa tuh? Di dalam hatinya Sisyphus ya ada impuls irasional yang membuat dia dapat menikmati penggelindingan batu tersebut. Beda sama Camus bilang we must assume that Sisyphus is happy. Di sini Richard Taylor bilang ada twist di hatinya Sisyphus. Wow, ini fun thing to do. Ya, jadi ini dua twist yang menarik. Kenapa? Yang pertama, itu perspektif yang menyatakan kalau yang namanya makna hidup itu bisa dapat dari yang objektif. Apa itu yang objektif? Untuk mencipta, gitu, untuk mencipta hal yang indah, yang baik, dan yang benar. Ya, jadi kalau lu melakukan hal itu, artinya lu bakal punya hidup yang bermakna. Atau jangan-jangan hidup itu bukan cuma soal mencipta yang true, good, and beautiful, tapi hidup yang berarti itu adalah hidup yang pokoknya ada dorongan impuls yang irasional, tidak harus rasional, yang membuat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini memang bermakna apa adanya. Jadi bayangkan kalau misalnya seumur hidup lo tanda kutip ya cuma duduk ngaso, main game, dan melakukan hal-hal yang mungkin gak jelas, tapi ada satu perasaan bahwa yang lo lakukan itu bermakna. Nah, buat Richard Taylor itu gak masalah, karena memang makna hidup itu sifatnya subjektif. Ini menarik ya. Dan dia nggak setuju kalau makna hidup itu sifatnya objektif. Kenapa? Karena well, what's next? Apa setelah itu yang bisa kita lakukan kalau misalnya seperti Sisyphus ya, kita menciptakan suatu hal yang indah, yang baik, dan yang benar? Gak ada artinya. Mendingan kita punya satu impuls irasional yang membuat kita merasa hidup itu bermakna. Nah, ini paper yang menarik dari Richard Taylor, dan mungkin nanti kalau gue ada waktu lagi mau coba bagi paper lainnya yang gue baca yang berargumen bahwa makna hidup itu hanya bisa didapat dari yang supranatural atau Tuhan.